Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Pramudia. Nah, ini guys, saya barusan ngumpulin lampu-lampu bekas, lampu LHE, lampu LED juga ada ini. Ini saya ngumpulin dari tetangga-tetangga. Ini sudah rusak ya guys. Ini sudah rusak. Nah, ini mungkin bagi kalian jadi barang-barang rosokan. Nah, namun bagi saya ini harta karun. Harta karun. Jadi di dalam lampu-lampu LHE ini banyak sekali komponen-komponen seperti ini misalkan. Nah, ini banyak sekali manfaatnya guys buat saya guys. Nanti saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya memanfaatkan lampu-lampu ini menjadi barang yang ya bisa dipakai, yang bermanfaat tentunya ya guys. Ini di servis sebenarnya juga bisa guys, ya terserah kita mau kita apakan. Jadi mulai sekarang kalau kalian punya lampu-lampu bekas yang sudah rusak seperti ini, jangan dibuang guys. Kita explore, kita latih kreativitas kita supaya menjadi barang-barang yang bernilai seni dan bernilai jual mungkin saja. Oke guys, bagaimana cara pembuatannya? Simak terus video saya. Dan jangan lupa di subscribe juga channel saya, karena nanti saya masih banyak memberikan tutorial-tutorial lagi. Tidak cuma satu macam nanti ya guys, tidak cuma satu macam produknya yang mau kita bikin, tapi banyak sekali nanti ke depannya guys. Untuk sekarang saya bikin apa ya, power ampli mini ya guys. Nah, penasaran kan? Yuk ikuti. Nah, ini ya guys, saya sudah punya beberapa lampu LHE. Mari kita lihat isi dalamannya ya guys. Nah, ini banyak sekali di sini komponen-komponennya. Ada resistor, ada transistor, ada kapasitor, dioda. Terus yang mau kita pakai nanti adalah transistornya. Transistornya ini tipe 13003. Ini yang pertama ya guys. Kita buka semuanya saja guys. Soalnya tiap transistor itu berbeda-beda ya guys, tiap lampu itu. Ini kok sulit. Yang ini dulu. Wah, ini sudah hancur ya. Nah, ini kelihatan di sini ada kapasitor yang meletus. Ini seperti ini. Ini bekas meletus ya. Berarti kerusakannya ini sebenarnya kapasitor ini karena dia meletus. Tuh guys. Ini kalau ini tipe transistornya 13001 ya guys. Tadi 13002, yang ini 13001. Ini sama 13001. Terus bentar, yang ini seperti apa? Oke. Yang ini apa, ini enggak kelihatan nih. Tipe 26115. Nah, ini sebenarnya bisa tipe apapun bisa guys kalian pakai. Yang penting kalian itu tahu jenis transistornya dan polaritasnya. Itu bisa dipakai. Kita pakai yang mana saja ya guys, yang umum saja ya guys. Yang umum yang sering kalian jumpai saja, ini tipe transistornya 13001. Nah, disimak terus. Saya copot dulu ini. Nah ya, seperti ini ya. Sudah saya cabut. Nah, supaya kita nggak modal ya guys, kita cabut juga resistor yang ini ya, merah hitam kodenya, kode warnanya. Dan elkonya bisa pandai ini dipakai, ini terlalu kecil nilainya 4,7 mikro. Kita coba saja ya guys pakai ini. Harusnya kalau menurut saya ini yang lebih besar lagi nih ya kapasitasnya. Kalau bisa yang 47 mikro atau 1000 mikro ya, 1000 mikro terlalu besar, tapi nggak apa-apa. Pakai di atas inilah ya, yang di atas ini. Resistornya juga ini terlalu kecil kalau menurut saya, ini terlalu kecil.
ya supaya kita biar tidak ada modal lah. Kita coba saja ya guys, kita cabut dulu. Oke, nah sekarang kita sudah punya satu biji transistor, satu biji resistor nilainya 220 ini ya, dan satu biji kapasitor 4,7 mikro 50 volt. Kita pakai barang seadanya saja dari satu mesin lampu ini saja ya guys. Sebenarnya cara ini sudah banyak sekali di YouTube ya, cuman saya yakin masih banyak sekali dari kalian yang mencoba dan ternyata tidak berhasil. Makanya simak terus video saya. Nah teman-teman, posisikan transistor ke sini ya, menghadapnya ke sini begini ya, set. Nah ini tulisannya menghadap ke atas seperti ini ya. Nah kita cek transistor yang kita pakai pertama. Ini penyebab pertama kalian bisa gagal. Kita siapkan avometer seperti ini ya. Jarum avonya ke sini, tuasnya. Kemudian kita cek posisinya seperti ini. Nah dia kalau nyambung bunyi. Kita coba. Oke. Nah dia berarti bagus guys. Dia nggak bunyi ya guys, tapi dia keluar nilai, artinya dia memiliki resistansi di sini. Nah ini kan keluar nilainya 659. Nah ini masih bagus, masih bisa dipakai. Tapi kalau kalian balik seperti ini, dia mengeluarkan nilai, berarti dia sudah jebol transistornya. Itu salah satu penyebab kenapa kalian sering gagal. Nah tapi bagaimana jika kalian tidak memiliki avometer? Nah tenang saja guys, saya bikinkan solusinya guys. Kita ambil baterai bekas saja ya, biar nggak modal kalian. Dan lampu LED kecil seperti ini banyak ya, beli di warung ada ini. Nah kita tempel dulu salah satu kakinya ke sini ya guys. Nah bagaimana jika tidak punya solder? Pakai lem ya? Enggak, ya harus punya lah kalau solder. Pinjam biar nggak modal. Nah sudah, caranya seperti ini ya. Ini salah satu kakinya. Oh ini kaki positif, kita sambungkan ke positif baterainya. Kemudian kita cek salah satu kaki LED kecilnya, kita tempel seperti ini ya. Tuh nyambung. Nah itu nyambung. Ini kalau kita balik, dia harusnya tidak menyala ya. Tuh nggak nyala. Nah berarti transistor ini bisa dipakai. Itu penyebab kegagalan kalian. Sekarang kalian coba lagi ya setelah nonton video ini tentunya. Kemudian langsung saja kita rangkai. Caranya seperti ini. Di elko nya, di kapasitornya ini kan ada tanda garis putih ini, artinya ini adalah kutub negatif. Kita sambung ke sini. Nah seperti ini ya. Caranya sama sebenarnya, sama dengan tutorial yang ada di YouTube, sama saja. Kemudian resistor, sambung ya guys seperti ini. Kurang kecil sekali nih, lembut sekali ya. Nah sudah.
Kemudian kita sambungkan jack stereo, jack audionya. Nah, ini adalah penyebab kegagalan kalian yang kedua. Jack stereo ini tidak semuanya support di HP Android ya guys. HP kalian, HP yang sekarang ini karena sering nggak support. Beda dengan HP yang jadul zaman dahulu itu pakai ini malah bisa. Nah, solusinya kalian jangan pakai ini, tetapi kalau bisa ya yang kalian modif di headset atau kalian beli kabel yang seperti ini. Kalau nggak ada pinjam itu ya. Nah, saya rekomendasikan memakai jack yang seperti ini. Kalau ini anti gagal, saya jamin ya. Tapi ini ujungnya adalah RCA. Saya mau motong ini eman-eman ya guys. Kita beli ininya juga ya, soket RCA nya. Tapi ini saya ngambil dari bekas impact DVD ya, seperti ini saja. Terus keluarannya kita sambung dengan kabel SCARM seperti ini ya. Oke, lanjut ke pemasangannya di sini. Nah, ini adalah input audio ya guys. Input audio kita sambungkan ke kaki kapasitor yang positif di sini. Kemudian ground kita sambung di sini ya guys. Enggak kelihatan, ketutupi tangan. Nah, biar kalian jelas seperti ini. Seperti ini ya rangkaiannya. Bentar, ini alkonya kurang nempel, tambah timah. Nah, sudah ya guys. Kemudian kita sambung output ke speakernya. Speakernya ini saya ngambil dari bekas televisi ini ya. Speaker terserah bekas apapun jadi. Kemudian kita sambungkan jack stereo, jack audionya. Nah, ini adalah penyebab kegagalan kalian yang kedua. Jack stereo ini tidak semuanya support di HP Android ya guys. HP kalian, HP yang sekarang ini karena sering nggak support. Beda dengan HP yang jadul zaman dahulu itu pakai ini malah bisa. Nah, solusinya kalian jangan pakai ini, tetapi kalau bisa ya yang kalian modif di headset atau kalian beli kabel yang seperti ini. Kalau nggak ada pinjam itu ya. Nah, saya rekomendasikan memakai jack yang seperti ini. Tapi ini ujungnya adalah RCA. Saya mau motong ini eman-eman ya guys. Kita beli ininya juga ya, soket RCA nya. Tapi ini saya ngambil dari bekas impact DVD ya, seperti ini saja. Terus keluarannya kita sambung dengan kabel SCARM seperti ini ya. Oke, lanjut ke pemasangannya di sini. Nah, ini adalah input audio ya guys. Input audio kita sambungkan ke kaki kapasitor yang positif di sini. Kemudian ground disambung sini ya guys. Enggak kelihatan, ketutupi tangan. Nah, biar kalian jelas seperti ini. Seperti ini ya rangkaiannya. Bentar, ini alkonya kurang nempel,
tambahi timah. Nah, sudah ya guys. Kemudian kita sambung output ke speakernya. Speakernya ini saya ngambil dari bekas televisi ini ya, speaker terserah bekas apapun jadi. Nah, ini kan ada positif dan negatif. Yang negatif yang berwarna hitam kita sambung ke outputnya transistor di sini ya. Nanti keluaran audio proses dari transistor larinya ke sini. Ini. Terakhir tinggal kita pasang suplai tegangannya. Sebentar, suplai tegangannya pakai apa ini? Saya pakai charger saja ya. Kalau tidak punya pakai baterai juga bisa. Ini pakai baterai yang tadi ya, yang buat mengukur transistor. Saya pakai baterai saja. Kalau nggak punya pakai charger. Nah, satu ujung baterai ini yang kutub negatif kita sambung ke ground di sini. Pelan-pelan supaya kalian paham ya. Kemudian positif kita sambung ke positif juga dari speakernya. Oh, sudah kedengaran kresek-kreseknya. Nah, ini karena transistornya juga normal, timbul suara kresek-kresek seperti ini. Nah, ini ya. Oke, terus kemudian terus ini saya pakai apa ini? HP-nya buat ngerekam ya? Handphonenya buat ngerekam. Sebentar ya guys. Oke, nah sekarang kita coba ya menggunakan handphone ini. Nah, ini suara musiknya. Kalian pasti kecewa karena sangat pelan sekali. Bahkan mungkin dari kalian mendapati suaranya lebih kecil ketimbang suara handphonenya ini ya. Ini bukan karena kalian gagal. Nah, ini penyebab kegagalan yang ketiga adalah kalian tidak puas dengan hasilnya. Nah, tapi saya punya solusi ya supaya kalian sedikit lebih puas dengan hasilnya. Nah, caranya seperti apa? Simak terus video saya, jangan di skip. Kalau kalian sudah skip dari tadi sampean bakal ketinggalan ya. Ini beruntung kalau kalian tidak men-skip video saya. Oke, kita lanjut. Nah, oke, caranya teman-teman cari yang transistornya nih 420 3D. Ini sama lampu LHE, tapi ini yang dayanya lebih besar. Saya bilang tadi semuanya bisa digunakan untuk membuat power ampli mini, cuman tiap karakter transistor yang dipakai itu kan berbeda-beda. Kalau ini dayanya lebih besar, wattnya lebih besar lampunya, jadi transistornya juga berbeda. Nah, kalau ingin kualitas suara yang lebih besar, kita pakai transistor yang ini. Oke, saya copot dulu. Nah, oke, sudah saya copot ya. Nah, kemudian kita rangkai. Rangkaiannya sama. Kita coba pakai komponen yang sama juga ya. Bentar, ini kita lepas terlebih dahulu. Oke ya. Nah, kita ganti dengan transistor yang ini. Sama caranya, rangkaiannya sama seperti tadi. Salah, nih kapasitornya belum.
cepat saja ya. Sudah. Oke, sudah ya, cepat sekali ya, karena rangkanya sama. Sekarang coba kita tes. Suaranya sedikit lebih besar, sedikit tapi ya, daripada yang tadi.